Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, min jumlati muwasalatil haqqi azza wa jalla an tuwasilal fuqara'a bi syai'in min malika. Udah. Min jumlati muwasalatil haqqi azza wa jalla, di antara cara untuk menyambungkan hubungan dengan Allah azza wa jalla, min jumlati, di antara cara muwasalatil haqqi, menyambungkan hubungan dengan Allah azza wa jalla, antuwasilal fuqara'a, bahwa kamu berikan al fuqara'a, orang-orang fakir, bisyai'in min malika, dengan sedikit bagian dari hartamu. Ya, bahas ini lagi aja. Udah 3 malam kita bahas ini mulu ini. Di antara cara menyambungkan hubungan dengan Allah azza wa jalla, bahwa kamu berikan orang fakir sebagian dari hartamu. Kemarin caranya ya ada 3. Yang wajibnya itu dengan cara membayarkan zakat harta kita atau zakat fitrah kita. Yang kedua caranya dengan memberikan usroh dari harta kita, 10% dari harta kita. Kemudian dengan cara memberikan sodakoh dari harta kita. Caranya 3 kemarin. Karena lagi-lagi hadisnya sering kita dengar tuh. Hadisnya sering kita dengar. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, pasti Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki kasih sayang, pasti dia akan disayang oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Pengasih. Makanya kalau kita ingin agar kita ini memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, bisa sampai kepada Allah, bisa berada di dekat Allah, sayangi orang-orang fakir di sekitar kita dan berikan sebagian harta kita kepada mereka. Itu caranya. Karena lagi-lagi yang seperti sebelumnya kita bahas, bahwa cara ibadah kita 2. Ada aja ya, asal nemu bahasan begini langsung ngantuk baru mulai. Kemana berat amat sih bahasan bagi-bagian. Apa Bang Ibu? Karena lagi-lagi ibadah kita ada 2, ibadah mahdhah, ibadah kita yang langsung kepada Allah, ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang sifatnya sosial.
Lagi-lagi tuh, nggak cukup kita cuma sekedar mengerjakan sholat, nggak cukup kita cuma sekedar mengerjakan puasa atau ibadah-ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, tapi juga harus dibarengi dengan ibadah sosial. Apalagi emang dalam Al-Quran perintah sholat itu selalu berending dengan perintah zakat, selalu tuh. Yang paling deket dah surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan. Dua-duanya tuh, ibadah mahdhuhnya kita kerjain, ibadah sosialnya, ibadah ghair mahdhuhnya kita kerjain. Bahkan kalau yang sering kita dengar tuh, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun anin nar, ba'idun minan nar, atau terbalik itu ya, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Tinggal kita pilih, kita mau jadi orang dermawan sehingga kita bisa dekat dengan Allah, atau kita jadi orang pelit yang jauh dari Allah. Dan lagi dua perintah itu nggak bisa dipisah, antara sholat dan zakat, sholat dan sedekah itu nggak bisa dipisah. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah rendengin dua perintah itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayarkan zakat. Karena tadi bahkan Rasul sendiri bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan orang yang terbaik pun bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasa sunnahnya, tapi orang terbaik anfa'uhum linnas, orang yang paling manfaat untuk orang lain. Bahkan tadi tuh, biar kata ibadahnya banyak banget, ibadah mahdhuhnya, sholatnya, puasa sunnahnya, zikirnya, tapi kalau dia jadi orang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Udah tuh. Abang Didik nambahin. Hemat. Ya kalau pelit, kewajiban-kewajibannya tidak ditunaikan, pelit, kewajiban zakatnya tidak dibayarkan, keharusan dia mengeluarkan usyroh tidak dikeluarkan, sodakoh tidak dikeluarkan, itu pelit. Tapi kalau hemat, zakatnya udah dibayarin, usyrohnya udah dikeluarkan, sodakohnya sudah dibayarkan, nah sisanya dia gunakan untuk hal-hal yang penting, itu namanya hemat, lain lagi. Jadi jangan disamain antara hemat sama pelit, beda, pasti beda. Kadang kan yang terjadi begini Mang Didik, kita buat sodakoh mah berat, buat ngeluarin usyroh dari apa yang kita dapatkan berat, tapi buat hal-hal yang sifatnya kepengenan kita dan kehobian kita enteng ngeluarin. Giliran yang harus kita keluarkan nggak dikeluarin, tapi buat kesenangan kita, buat kehobian kita gampang banget ngeluarin.
Kan banyak kejadian begitu. Buat infak mah 2.000, 5.000. Tapi buat kehobiannya, misalkan yang senang badminton, buat dia raket 1 juta, 2 juta dibeli raket itu. Buat yang senang mancing, joran 5 juta, 10 juta dibeli joran. Contoh. Buat yang senang main futsal, sepatu futsal 2 juta, 3 juta dibeli. Buat yang senang main sepeda mahal dibeli. Bahkan waktu awal-awal kemarin pas zamannya Covid, lagi booming-boomingnya sepeda, itu sampai ada yang beli sepeda 50 juta, 70 juta, 100 juta. Buat kehobian kita enteng ngeluarin. Tapi buat sedekah berat. Nah kalau itu udah masuknya kategori pelit. Kalau hemat, semua kewajibannya dia keluarkan. Setelah itu dia gunakan uangnya untuk hal-hal yang penting buat dirinya. Nah kalau zakat lo nggak bisa dibikin hemat, emang itu kewajiban kita, harus kita keluarkan. Beda antara pelit sama hemat, beda. Kan bahasanya kemarin begitu. Kita giliran dunia kagak pernah lupa. Buat kehobian kita, buat kesenangan kita nggak pernah lupa. Tapi buat agama kita lupa mulu kan gitu. Kemarin bahasanya. Kalau yang kayak begitu mah bukannya hemat, itu mah emang pelit. Karena kewajiban dia tidak dibayarkan. Nah kalau kita masih begitu aja, masih ngerawatin sifat kita seperti itu, ya jangan pakai ngarepin deket sama Allah dulu. Bahkan dalam keterangan lain, as-sakhi habibullah. Orang pemurah itu, orang dermawan itu kekasihnya Allah. Walau kana jahilan wa fasikon, sekalipun dia orang bodoh dan orang fasik. Tapi al-bakhil, orang pelit, aduwullah, musuhnya Allah. Walau kana abidan wa alim, sekalipun dia rajin ibadah dan orang alim. Kalau pelit, musuhnya Allah. Biar kata ustadz banget, kalau pelit ya musuhnya Allah. Apa bagus? Makanya jangan dirawatin sifat itu, jangan dirawatin. Dari kita kecil sebenarnya agama Islam sudah ngajarin itu dari kita kecil. Pertama baru keprot keluar, kan diajarin gunting rambut. Gunting rambut, dari rambut yang dicukur ditimbang berapa gram beratnya, dibelikan emas kemudian disedekahkan buat orang fakir. Kan begitu. Dari kita kecil tuh. Apakah gak pernah rambutnya doang digunting tapi infaknya kagak dikasih? Kan perintahnya begitu. Rambut yang digunting itu kemudian ditimbang, makanya biasanya ditaksir tuh, taksirannya 2 gram. Ya udah beli emas 2 gram 3 juta. Nah dari uang 3 juta itu kita sedekahkan buat orang-orang fakir. Itu gunting rambut. Habis itu nggak lama akekah. Akekah duit lagi aja. Laki-laki kambing 2 ekor. Sekarang seekornya berapa bang? Ustaz Topik? Yang kuntet itu. Kalau yang gede berapa? Tuh. Seekornya 5 juta. Berarti 2 ekor kalau laki-laki 10 juta. Dari kecil kita udah diajarin itu. Ngapa pas tua pada pelit-pelit amat ya? Roman sama kewajibannya sendiri aja nggak pernah kepikiran. Hah? Apa sih topik? Belum pernah diakekahin. Diajarin kita berkorban tuh. Ketika khitan, kita diajarin kan. Waktu acara di Ruang Mak itu satiri nyampein tuh. Meskipun nyampainya dari hati, makanya nggak keluar di mulut. Khitan itu kan hikmahnya bahwa kita ini
mau mengorbankan bagian diri kita agar dalam ibadah kita menjadi sah, ibadah kita sah, terus juga jadi suci. Kan kalau belum dihitan itu kotoran masih nyangkut tuh di kulub kita. Makanya dikorbankan tuh, dipotong ujungnya biar kalau kita wudhu suci, sah wudhunya, kita sholat suci, sah sholatnya. Diajarin untuk berkorban. Jangankan timbang duit, timbang harta, bagian tubuh kita potong, mau berkorban, belajar berkorban. Apa sih? Oh, keren apaan kali? Udah tuh. Gimana Ustaz? Nambahin gak cukup? Mang Montan nambahin. Apalagi kita dari awal selalu diajarin buat mendekat kepada Allah agar bisa sampai kepada Allah, agar tergolong sebagai kasih Allah. Lah kalau kita masih ngerawatin sifat pelit di diri kita, kapan nyampenya? Kapan deketnya? Kapan jadi kekasih Allahnya? Kapan? Sambungkan hubungan kita dengan Allah. Caranya berikan sebagian harta kita kepada orang-orang fakir, semampunya. Buat yang belum kena nisab zakatnya, ya udah kasih sedekahnya. Kali saya mah dagang untungnya masih kecil, belum kena nisab zakat, ya udah kasih sedekahnya. Buat yang gajinya dikit, saya mah belum kena zakat profesi, ya udah kasih sedekahnya. Keluarkan usrohnya dari semua gaji yang kita terima, keluarkan 10%-nya. Nah, ayat gajinya 10 juta, berarti setiap bulannya ya udah keluarin 1 juta. Berarti Mang Pudin narik dapat 150, ya udah keluarin 15.000-nya. Dari yang kecil dulu itu dilatih. Apalagi mau sedekah itu mumpung kita masih miskin, masih dikit penghasilannya, masih kecil, masih enteng, memantai. Ntar mah kalau udah gede mikir-mikir, kita dapat 100.000, ngeluarin 10%-nya 10.000 masih enteng. Dapat 1 juta, ngeluarin 100 masih enteng. Begitu udah 10 juta, ngeluarin 1 juta, udah mulai mikir dah tuh. 1 juta ya. Apalagi udah kayak yang penghasilannya 100 juta mah, buat ngeluarin setiap bulan 10 juta, lu mikir itu gede amat ya. Ingetin tuh, itu agar kita dekat dengan Allah, agar hubungan kita tersambung dengan Allah. Udah tuh, jelas ini, paham? Ya tinggal ngamalinnya dah, tinggal ngamalinnya. Jangan mikir kagak ada duit mulu, habis kagak ada duitnya, udah. Sampai kapan kayak begitu aja udah. Makanya saya kalau ada laporan dari belakang, anu ini, ya udah. Nggak pernah bilang nggak ada. Paling bilangnya doain aja biar dikirimin rezekinya, udah. Diajak sedekah, habis nggak ada duit, jangan ngomong begitu, malah doa jadinya, kagak punya duit pisan ujung-ujungnya. Pasang niatnya dalam hati, insya Allah, mudah-mudahan Allah kirimin rezekinya. Pasang niat begitu. Ini mah belum apa-apa udah habisnya duit kagak, habisnya timbang segini, jangankan buat sedekah, buat kita ge. Justru itu buat mancing, justru. Anfik mafil jaib yaktika mafil goib. Itu yang di kantong keluarin, ntar yang dari mana-mana dateng.
Kagak yakin-yakin juga. Dari dulu udah dibacain itu. Sama Buya dari dulu dibacain. Keluarin yang di kantong. Ntar yang dari mana-mana datang. Dari dulu dibacain. Tetep aja kok masalah itu. Memang kudu dibuang itu sifat pelitnya. Penyakit hati kita kebanyakan pelitnya itu. Ya tadi buat zakat aja. Ya kemarin buat zakat aja. Romanya kalau diajakin zakat fitrah 100.000, 150, Romana ogah aja. Biasanya beras saya dah 3,5 liter. Ngomong aja Bang. Begitu ya. Padahal kita mancing aja, kalau pengen dapat ikan yang rada gedean, ya empannya juga pasti mahalan. Mancing. Ngomong John. Ini buat yang seneng mancing dah. Nah kalau umpan yang murah, ya udah dapatnya ikan kecil lagi. Jadi jangan berpikir kalau diajak sedekah, habisnya duitnya timbang segini, ntar keluarga saya. Itu pikiran begitu buang jauh-jauh. Buang. Karena itu berarti kita masih nurutin sifat pelit di diri kita. Udah tuh, jelas. Antua silal fuqara bi syai'in min malika. Bahwa kamu berikan orang fakir itu dengan sebagian dari hartamu. Ama alimta annas shadaqata muamalatun ma'al haqqi azza wa jalla. Apakah kamu tidak tahu? Ama alimta, apakah kamu tidak tahu? Annas shadaqata, bahwasanya sedekah, mau itu yang wajib atau yang sunnah, pokoknya sedekah ya, atas nama sedekah, muamalatun, merupakan bisnis ma'al haqqi azza wa jalla, bersama Allah azza wa jalla, alladzi huwa ghaniyun karimun, yang dia itu zat yang maha kaya lagi maha pemurah. Allah sifatnya ghaniyun, yang maha kaya, karimun, maha pemurah. Kita disuruh tuh niru dua sifat itu. Sifat maha pemurahnya, sifat maha dermawannya. Ikutin tuh sifat itu. Karena lagi-lagi al-mu'min mir'atul mu'min. Allah itu cerminan untuk orang mukmin. Kalau kita pengen berada di dekat Allah, ingin jadi kekasih Allah, tiru sifat-sifat Allah. Sifat ar-Rahmannya, zat yang maha pengasihnya. Sifat ar-Rahimnya, sifat zat yang maha penyayangnya. Sifat Jawadnya, dermawannya, karimnya, pemurahnya. Ikutin itu, sifat-sifat itu, terapkan di diri kita. Ini mah asmaul husna cuma dibaca doang, sampai pada hafal. Tapi tidak diikuti, tidak diterapkan untuk diri kita. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya sedekah merupakan bisnis bersama Allah azza wa jalla, zat yang maha kaya lagi maha pemurah. Wahal yakhsuru, atau yakhsir boleh ya, man yu'amilul ghaniyal karima, apakah akan merugi orang yang berbisnis dengan zat yang maha kaya lagi maha pemurah? Kita takut rugi sih.
habis harta timbang segini, duit timbang 100. Kalau kita infakin 10.000, ntar kurang, tinggal 90 buat belanja. Udah begitu aja. Padahal kalau kita sedekah nggak bakal rugi. Ini sama Tuhan saya ditanya tuh, apakah akan rugi orang yang berbisnis dengan Allah, Dat yang maha kaya, lagi maha pemurah? Cuma menanam keyakinannya susah ya. Emang ya, susah ya menanam keyakinan ya. Kiai nambahin Kiai, jangan diem aja lah. Udah tuh. Ingat tuh. Bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin saya juga pernah bacain itu. Imam As-Suyuti bilang bahwa sedekah itu ada 5 tingkatan. Yang pertama kepada orang sehat, yang kedua kepada orang yang sakit, yang ketiga kepada saudara yang membutuhkan, yang keempat kepada orang tua, yang kelima kepada guru. Udah sering banget itu saya bacain penjelasannya. Udah sering banget. Tahu Mas pada ingat apa kagak? Tetep aja kok lembangan itu pada tetep kuping ngaji. Apa Bang Adi? Nah iya, kita bahas masalah sedekah udah dari kapan tahu gak? Dari zaman Buya udah sering banget diulang-ulang. Fathur Rabbani udah 3 kali hatam, 2 kali. Fathur Rabbani udah berapa kali ulang bacanya. Tetap aja. Tetap aja. Karena kenapa? Kita masih ngerawatin sifat pelit kita, masih ngikutin nafsu kita. Padahal nggak bakal rugi. Kalau kita yakin nggak bakal rugi. Tunfiqu liwajhillahi azza wa jalla darrotan yu'tika jabalan. Kamu memberikan infak karena Allah azza wa jalla sebesar biji sawi. Kalau kata Ustaz Satiri, sebesar biji sawi, 1 darroh, yu'tika jabalan. Allah akan memberikan untukmu segunung. Kalau yakin tapi jangan makin jor. Kita infaknya sebiji, Allah ngasihnya segunung. Padahal kalau mau kita sadari, tunfiku kitrotan yu'tika bahron. Kamu memberikan infak setetes, Allah akan memberikan kepadamu selautan. Makanya tadi saya bilang, justru buat kita ini yang masih berada di bawah ekonominya, pancing itu, pancing. Kalau kita sedekah 1 dzarrah, Allah bakal ngasih segunung. Kalau kita sedekah setetes, Allah bakal ngasih selautan. Pancing itu, istarzik bisodaqah, pancing. Apa? Bang Budin nambahin. Apa didik? Pancing itu. Lah kalau kita cuma sekedar mikirin diri kita sendiri, nggak mau ngeluarin infak, ya yang datang ya udah sekedar kebutuhan kita doang. Mang Manta dapat air aqua paling cuma segelas, ya buat dia doang. Coba saya yang mikirin segini banyak jamaah, asal datang 4 dus, asal datang 5 dus, karena mikirin orang banyak. Awal Bang Sarip dapat kopi paling cuma sesendok 2 sendok, yang dikasih air itu 11, paling kopinya sesendok 2 sendok. Lah saya mah dikirim kopi
stoples. Karena sering ngeluarin. Bukan buat diri sendiri doang. Cuma memang lagi-lagi yakinnya kurang lagi. Yakinnya. Perasaan dari dulu bahasan sedekah agak kelar-kelar dari dulu. Setiap bulan puasa pasti tuh nemu bab zakat pasti. Setiap bulan puasa. Tetap aja. Ingat tuh, tunfiku darrotan yu'tika jabalan, tunfiku kitrotan yu'tika bahron. Fid dunya, itu diberikan di dunia. Allah memberikan itu di dunia. Makanya tanamkan keyakinannya, jangan pelit, buang sifat pelitnya. Bayarkan zakat dagangan kita, keluarkan sedekah harta kita, bayarkan usroh dari harta kita. Jangan pelit. Ya, bahas sedekah dia pulang. Jangan pulang. Udah tuh. Di dunia tuh, di dunia katanya kita pengen kayak Buya. Enak ya Buya mah, belum habis udah datang lah. Asal kita lihat isi tas yang atuh penuh, yang warna coklat penuh, warna abu-abu penuh, warna hitam penuh. Rokok di kardus helm ada, di laci meja ada, di lemari ada, penuh semua. Katanya pengen begitu. Cuma ngomongnya doang hebat, enak ya jadi Buya. Nah kita nggak ngelihat apa yang udah beliau keluarin itu. Setiap malam Jumat nyediain makanan buat jamaah, nyediain kopinya. Ntar belum ada jamaah yang ngadu, ngeluh, dikasih modal, ditolongin. Nah kita kalau pengen kayak begitu, ya terapin, ikutin sifat dermawannya beliau, ikutin. Baru tunfiku dzarratan yu'tika jabalan, baru digebroin segunung sama Allah, baru diguyur selautan sama Allah. Nah kitanya masih pelit aja. Jangankan yang sunnah, yang wajib, yang harus kita keluarkan aja nggak keluar itu. Mentang-mentang dapatnya sehari misalkan narik 100, Romana nggak tahu, nggak yakin bisa bahwa di situ ada jatah milik orang lain. Roman. Apa Ustaz? Ingat tuh, Ustadz asal dapat bisyaro habis tahlilan, jangan lupa tuh 10%-nya ada jatah orang di situ. Tukang setiap minggu gajian, jangan lupa tuh ada 10% jatah orang di situ. Tukang tenda, jangan lupa tuh asal habis masak. Udah tuh, ngawang Budin. Apanya? Kagak. Kan kemarin udah saya ceritain itu. Kita pernah baca di kitab Fathur Rabbani. Ada seorang ulama ngasih telur 10, kan udah itu. Itu dantak banget di kitabnya itu kisahnya. Cuma satu Mang Pudin kagak yakin gitu doang. Begitu. Itu doang masalahnya, kita nggak yakin pisan.
Kalau pengen dikirimin lebih banyak, ya sunat dulu itu yang udah kita punya, potong dulu. Abang mau? Keluarin dulu tuh 10%-nya, keluarin sedekahnya, keluarkan zakatnya. Nanti juga kita bakal ngerasain, buktiin dah, ayo buktiin. Kita udah punya contohnya, guru kita, Buya gimana sih? Kerja apa beliau? Saya kan sering disuruh ngambil tasnya. Ki ono ambil tas yang warna ini, asal dibuka isinya penuh, merahan mulu lagi. Kalau ada yang abu-abu pisan ada. Ki ono ambil tas warna hitam, warna abu-abu, penuh semua isi. Kita udah punya contohnya. Guru kita bukan orang susah. Abah Anom dah, pesantrennya gede, madrasahnya gede, sekolahnya gede, masjidnya gede, kampusnya gede. Itu guru kita. Contohnya udah banyak. Nah, Abah apa amalannya? Nyiapin makan buat tamu yang pada datang. Asal pagi kita sarapan nasi goreng di masjid. Setiap hari itu berapa ribu orang yang datang disiapin nasinya. Nah kita udah nyiapin apa? Kon berangkat ngaji lenggang-lenggang aja. Apa Bang Ipul? Contoh doang, contoh. Ya, habis dah. Wa fil akhari yuwaffika ajroka wa tawabaka. Dan nanti di akhirat Allah akan melimpahkan imbalanmu dan pahalamu. Di dunianya dari yang kita infakkan dibalas berlipat ganda, di akhiratnya diberikan imbalannya. Lah kurang enak apa kalau yakin? Coba tadi di ujungnya tuh awalnya tunfiku liwajihillahi azza wa jalla, karena Allah. Yang begini mah gak usah diharapin, nanti gue dateng dewek gitu. Niatinnya murni karena Allah. Begitu. Udah jelas. Karena lagi-lagi saya mah cuma satu pengenannya, jangan sampai ada teman kita yang asal datang cerita lagi puyengnya gitu. Jangan sampai. Pengennya mah asal datang cerita lagi enaknya. Pengennya begitu doang. Asal nyampe cerita alhamdulillah proyek ono gol begitu. Alhamdulillah dapat rezeki ono. Pengennya mah dengernya begitu. Cuma asal datang cerita puyeng buat saya. Ini dikasih kuncinya nih, dikasih kuncinya, jalanin, amalin, amalin. Tunfiku darrotan yu'tika jabala, tunfiku kitrotan yu'tika bahra. Kamu infak satu darroh, Allah akan memberikan kamu segunung. Kamu infak setetes, Allah akan memberikan kamu lautan. Amalin itu, terapin. Jangan cuma kita dengerin doang bahasanya, buktiin. Kalau kata Buya mah yang namanya ilmu itu harus dibuktikan. Kalau udah ngerasain kan, udah ngebuktiin, makin yakin jadinya. Iya ya, genengan. Ini kita dari hari pertama sampai malam 15 sahur, alhamdulillah saya kagak puyeng pisan. Banyak dikirim oleh Allah. Ada aja yang nganterin.
Bang Ipul asal datang ke sini nganterin bininya ngaji. Ada aja yang nganterin. Padahal kalau kata Bang Bang memang asal pagi tidur, kayak ngapa-ngapain. Kali kayak orang-orang mah kerja. Kan kagak Bang Hendri. Contoh dong, contoh. Tahadus bini mah alhamdulillah. Makanya ayo kita terapin, jangan cuma dengar bahasannya doang. Udah cukup. Mang Haji nambahin nggak? Nggak. Latih pelan-pelan diri kita. Terutama yang wajib tuh zakat. Karena kan kemarin ancamannya begitu. Kalau tidak kita bayarkan, yang pertama itu jadi utang buat kita. Yang kedua, jangan sampai harta kita keburu dicabut oleh Allah. Ntar kalau dicabut, dijadiin miskin lagi oleh Allah. Jangan sampai. Terutama yang wajib tuh. Sama yang kedua yang usyurnya itu 10% dari apa yang kita dapatkan hari ini. Atau kalau yang gaji bulanan, apa yang kita dapatkan setiap bulan, keluar itu 10%-nya. Nanti buktikan sendiri. Dah 1:30 aja ini. Al-mutazahhidu al-mubtadi'u fi zuhdihi yahrabu minal khalqi. Al-mutazahhidu, orang yang belajar zuhud. Al-mubtadi'u fi zuhdihi, yang masih pemula dalam zuhudnya. Yahrabu minal khalqi, dia menghindar dari makhluk. Kalau yang kagak mau kemana-mana, di rumah aja, itu namanya orang baru belajar zuhud, baru belajar. Apa Ustaz? Wazahidul kamilu fi zuhdihi la yubali bihim. Sedangkan orang yang zuhudnya sudah sempurna, fi zuhdihi, dalam zuhudnya, la yubali bihim, dia hanya tidak peduli dengan makhluk. Artinya makhluk itu enggak masuk ke hatinya. Apapun yang terjadi di sekitarnya, dia kagak ngeh, kagak kepikiran. Orang mau bugono, mau begini, biarin dia mah. Yang penting kita gitu. Itu orang zuhud yang sudah sempurna. Abang Adi, la yubali bihi. Wala yahrabu minhum, tapi tidak menghindar dari makhluk. Orang yang zuhudnya sudah sempurna, dia hanya tidak peduli dengan mereka, tapi tidak menghindar dari mereka, dari makhluk. Tadi tuh lagi-lagi, badannya tetap bergaul dengan makhluk seperti biasa, dengan manusia seperti biasa. Cuma hatinya sudah terlepas dari itu semua. Abang Adi, kan kalau usaha satiri namanya zuhud itu kagak boleh punya
baju cakep, kagak boleh punya rumah mewah, kagak boleh punya mobil cakep, kagak boleh punya duit. Itu sesat iri, zuhudnya begitu. Menjauh dari makhluk. Kagak usah. Zuhud yang sempurna itu cuma kagak open, kagak peduli, tapi tidak menjauh dari makhluk. Duit punya, tapi kagak dikekepin aja duitnya, dibagi-bagi buat orang lain. Itu zuhud. Mobil punya, tapi nggak masuk ke hatinya. Rumah mewah punya, tapi nggak masuk ke dalam hatinya. Udah tuh. Jelas? Nambahin nggak? Wahidin cukup. Kiai kali Kiai? Enggak. Ini kali Kiai abangnya. Kiai nambahin nggak? Cukup. Bang Hendrik enggak. Pak Ketua kali, Pak Guru, cukup itu. Bal yatlubuhum, bahkan dia mencari mereka, bahkan dia mencari makhluk. Li'annahu yasiru arifan lillahi azza wa jalla, karena dia sudah menjadi orang yang mengenal Allah azza wa jalla, karena dia sudah menjadi orang yang ma'rifatullah, orang yang ma'rifah dengan Allah azza wa jalla. Bukan malah menghindar dari makhluk, malah dicari, malah dicari. Makanya dari dulu juga Buya ngajarin kita kalau uzlah udah cukup uzlah batin aja, badan tetap aktivitas kayak biasa. Yang uzlah cukup hatinya, atau kalau bahasa kitanya badannya di pasar tapi hatinya di Ka'bah gitu. Badannya lagi aktivitas biasa kerja tapi hatinya selalu ingat dengan Allah. Di uzlahnya uzlah batin, bukan uzlah badan, bukan. Tetap bahkan bal yatlubuhum, dia malah mencari makhluk. Ngumpul sama temen-temen, dia cari duit, dia kerja, dia dagang, dia usaha, dia cari tuh makhluk. Kaifa la yatlubuhum wa kullu dawaihim indahu, bagaimana dia tidak mencari mereka, wa kullu dawaihim indahu, sedangkan obat untuk mereka ada pada dirinya. Bagaimana dia tidak mencari makhluk, sedangkan obat untuk makhluk ada pada dirinya. Kali kalau Bang Mak berteman sama Ustaz Satiri mah ngikut jadi orang bener gitu. Makanya Ustaz Satiri turun ke bawah berteman sama Bang Mak, berteman sama Bang Pudin. Kan pada jadi ke bawah badernya. Sengaja dia malah turun ketemu orang-orang yang masih badar, sengaja ditemenin kali ntar pada ke bawah, karena mereka dia megang obatnya, bisa ngobatin yang tadinya pada badar, mulai anda pada belajar jadi orang bener. Sengaja tuh makanya dicari, nyari duit. Yang sengaja, karena kalau sama dia yang make ujung-ujungnya buat infak, buat sedekah, buat nolongin temen, buat bantuin keluarga. Daripada orang-orang badar yang punya duit, ujung-ujungnya dipakai buat mancing lagi, dipakai buat jalan-jalan lagi, dipakai buat seneng-seneng lagi.
dipakai buat poya-poya. Mendingan kita yang punya duit, sama pelitnya kan gitu. Apa sih Bang Genjon? Sengaja tuh. Bagaimana dia tidak mencari mereka, sedangkan obat untuk mereka ada pada dirinya. Man kamulat ma'rifatuhu lillahi azza wa jalla soro dalan alaihi. Man kamulat ma'rifatuhu lillahi azza wa jalla. Orang yang sudah sempurna ma'rifatnya kepada Allah azza wa jalla soro dalan alaihi. Dia akan menjadi guide untuknya. Dia akan menjadi guide untuk bisa sampai kepadanya, kepada Allah. Dia akan menjadi penunjuk, guide. Dia akan jadi penuntun untuk bisa sampai kepada Allah. Sempurna ma'rifahnya. Yasiru syabakatan yastadu bihal khalqu min bahrid dunya. Dia akan menjadi jebakan, akan menjadi jaring, jala, yastadu bihal khalqu, yang dengan itu dia akan menangkap makhluk min bahrid dunya dan menyelamatkannya dari lautan dunia. Dia akan menjadi jaring yang menangkap makhluk sehingga selamat dari lautan dunia. Kita jaring tuh, Mang Kenjon kita jaring, Mang Darmin kita jaring. Hah? Bang Rijal kita jaring, Mas Pas kita jaring, Pak Juju kita jaring. Udah tuh. Itu tugas mereka. Makanya terus turun buat nyelamatin temen-temennya. Ya'khudul khalqa min aidihim. Dia mengambil makhluk, dia menyelamatkan makhluk dari cengkraman dunia. Udah tuh. Dia menyelamatkan makhluk dari cengkraman dunia. Atau bisa juga diartiin diri mereka ya, dari nafsu mereka. Dia menyelamatkan makhluk dari cengkraman nafsu mereka. Udah tuh. Makanya semakin zuhud seseorang bukan semakin diem di rumah, tapi makin turun bawah, nemenin temen-temennya. Kali kalau ada Bang Ipul mah yang tadinya ngomongin orang, gara-gara ada dia jadi makin seru kan gitu. Kali kalau ustadz yang ngikut nimbrung mah gitu, ngobrolnya lebih terarah kan gitu. Kali terus sengaja turun tuh menyelamatkan orang lain dari cengkraman dunia dan cengkraman nafsunya.
Walihada qala ba'duhum rahimahullahu la yadhaku fi wajhil fasiqi illal arifu. Berdasarkan keterangan ini, maka sebagian ulama ada yang berkata la yadhaku fi wajhil fasiqi, yang bisa, ini langsung kita jadiin kalimat positif aja ya, meskipun diawali dengan huruf la, kita jadiin kalimat positif. Yang bisa tertawa di wajah orang fasik illal arifu, hanyalah orang-orang ma'rifah. Yang bisa tertawa di depan orang-orang fasik hanyalah orang ma'rifah. Kalau Bang Hendrik kan kagak, mentang-mentang dia udah tahu ilmunya, begitu ada temennya salah ngomong dikit langsung aja domain, kagak boleh itu, kata guru gua kagak boleh gitu. Orang ma'rifah enggak, paling dengerin gitu doang, didengerin aja orang gitu, ngobrol macam-macam didengerin aja, sambil ngancem dia, entar lo gitu. Ngobrol paling denger doang, dengerin aja, enggak ngomong apa-apa. Paling di hatinya ngedoain dah, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah pada. Begitu doang orang arif. Kagak langsung begitu temennya ngomongin sesuatu yang salah langsung ditegur aja. Enggak, diantepin, dielek. Ntar pas sudah kena baru udah dijiret, ayo lo. Apa guys? Gitu. Itu orang ma'rifah caranya begitu. Bahkan Rasul sendiri dibilangin sama Allah begitu, dipesan. Walaupun tafazzan gholizul qalbi la faddu min hauli. Kalau seandainya kamu keras, bengis, lan faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Makanya dakwahnya pelan-pelan, santun. Kagak langsung orang dipatahin aja, kagak. Diulur-ulur terus, ayo, diikutin aja udah maunya apa. Ntar begitu udah kena lebahnya baru udah. Kayak dulu bocah ngadu layangan aja, udah pas baru udah ditarik, digentar. Mama tak pernah kan yang adu layangan? Begitu, itu cara dakwah yang terbaik begitu, pelan-pelan, jangan langsung habis orang salah-salahin mulu ya, jangan. Malah pada kabur ujung-ujungnya. Yang ada jadi orang haram kita, dia lagi datang. Udah tuh. Ya man i'tazala bi zuhdin ma'a jahlihi. Wahai orang yang uzlah dengan zuhud bersama kebodohannya. Wahai orang-orang yang uzlah dengan zuhud tapi masih ngerawatin kebodohannya. Taqaddam wasma' ma aqulu. Ayo sini, maju. Ayo datang sini. Wasma' ma aqulu, dengarkan apa yang aku katakan. Ya zuhadal ardi taqaddamu kharribu sawama'akum waqtaribu minni. Wahai orang-orang yang menerapkan zuhud di bumi, taqaddamu, datanglah ke sini kalian. Kharibu sawami'akum, hancurin, bongkar ruang kholwat kalian, bongkar. Sini, datang dulu kemari. Ayo ngaji dulu baru kholwat.
Bang saya kayak Bang Farhan udah kholwat aja di kamar, kagak mau keluar-keluar, sini ngaji dulu. Udah lagi kholwat aja, ilmunya kagak, sini dulu ngaji. Ustaz Taufik kemana udah begitu aja, sini dulu ngaji Ustaz. Kharibu sawama'akum, bongkar itu ruang kholwat kalian, bongkar. Waqtaribu minni, mendekatlah kepadaku. Ya jangan sampai kita uzlah padahal kita masih bodoh. Ujung-ujungnya kholwat, main HP mah ayo jalan terus main HP. Katanya kholwat. Bongkar itu ruang kholwat kalian. Udah cukup hatinya aja yang kholwat, badannya tetap aktivitas kayak biasa. Badannya boleh di mana aja, lagi di pasar, lagi kerja, silahkan. Yang penting hati kita selalu ingat kepada Allah. Qad qa'adtum fi khalwatikum min ghairi aslin. Kalian duduk di tempat khalwat kalian kagak bareng kiai asli. Min ghairi aslin, tanpa ada dasarnya. Kalau ada dasarnya ketahuan, ada dasar ilmunya, udah paham cara ibadah yang benar gimana, cara ingat kepada Allah gimana, cara zikir kepada Allah gimana, udah ada dasar ilmunya. Lah ini mah cuma sekedar kholwat doang, tapi pikiran masih mikirin rumah, mikirin bini. Kholwat, kaca nelpon bini, udah makan nyaluh gitu. Jangankan sampai kholwat, kita aja lagi ngaji begini udah ada mikirin bini aja, bini membangun kalimah gitu. Kalian duduk di tempat kholwat kalian tanpa memiliki dasar sedikit pun. Ma waqa'tum bisyai'in. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dengan cara itu. Ma waqa'tum bisyai'in. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dengan cara itu. Taqaddamu wa alqitu timarul hikami rahimakumullah. Datanglah ke sini. Wa alqitu timarul hikami. Pungutlah buah-buah hikmah. Rahimakumullah. Pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Udah tahu ilmunya, udah tahu cara ibadah yang benar, udah tahu caranya ingat kepada Allah, udah zuhud, silahkan kalau mau kholwat. Itu pun ya kalau bisa udah kholwatnya pakai kholwat batin aja. Badan tetap aktivitas kayak biasa. Yang kerja ya tetap berangkat kerja, yang dagang ya tetap dagang. Pungut nih buah-buah hikmah, pungut. Ma uridu maji'akum li bal uriduhu lakum. Aku ingin kalian datang ke sini bukan untukku. Ma uridu, aku tidak ingin maji'akum, kedatangan kalian ke sini, li, untukku. Bukan buat saya. Bukan. Saya ngajarin sedekah, ngingetin masalah zakat, ngingetin masalah usyroh, ngingetin masalah tauhid, ngingetin masalah inget nerima takdir Allah. Bukan buat saya. Bukan. Kata Tuhan saya, ma uridu maji'akum li. Aku tidak ingin kedatangan kalian untukku.
bukan buat saya, bukan. Bal uriduhu lakum, tapi aku ingin kalian kesini lakum, untuk kalian juga, agar kalian selamat. Kalaupun kita dapat bahasan macam-macam, bukan buat saya, buat kita semua, buat kita semua. Kayak tadi masalah sedekah, kalau kita pada nerapin sedekah, ntar yang ngerasain manfaatnya ya masing-masing, yang kaya ya masing-masing, yang dikasih lautan sama Allah, dikasih gunung sama Allah ya masing-masing. Itu bukan buat saya. Udah tuh, jelas. Udah tuh. Cukup. Ustaz Satiri nambahin nggak? Jelas itu. Waktu itu nambahin nggak? Cukup. Ustaz Samsul, cukup udah. Ustaz Taufik kali. Ada Ustaz Iqbal ya? Ustaz Iqbal ngomong lah. Udah tuh. Ingat ya. Jadi cukup buat kita zuhudnya, zuhud hati. Badan tetap aktivitas kayak biasa. Sama yang penting tadi yang kedua, datang ke majelis, belajar dulu ilmunya. Karena lagi-lagi fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau kita ngerjain sesuatu tanpa ada dasar ilmunya, a'maluhu mardudatun, apa yang kita kerjakan ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Makanya pelajari dulu ilmunya, perkuat tauhid kita, perkuat keyakinan kita, perbanyak sedekah kita, baru dah 1:30. Terusin ini, Bang Manta terusin nggak? Belakang terusin ini. Hah? Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.